Hai, ketemu lagi di channel Bu Guru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kedua. Sudah siap? Yuk kita simak video Bu Guru. Nah, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, anak-anak, tahukah kalian ini gambar apa? Iya, benar sekali, bawang merah. Nah, di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan untuk hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah di negara kita, Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahunnya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kali ini, kita tahu bahwa begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba saja kita bayangkan, apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Kita tidak memiliki sumber bahan makanan, tidak ada oksigen, tidak ada bahan obat-obatan. Tentunya kita tidak akan bisa hidup. Setuju? Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak terdapat tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Iya, sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Mari kita pahami beberapa nilai Pancasila. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan lambang sila pada Pancasila? Ya, sebelum kita mempelajari nilai-nilainya, mari kita ingat kembali apa lambang sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan oleh bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas. Perlu anak-anak ketahui pula bahwa jumlah bulu Garuda Pancasila itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, kemudian 8 helai bulu pada ekor yang melambangkan bulan Agustus, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher yang melambangkan tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Anak-anak, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lainnya. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan perdamaian. Nah, anak-anak, coba kalian amati beberapa gambar berikut ini. Kelompokkanlah gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Gambar 1 menggambarkan dua orang yang berbeda agama, yaitu Hindu dan Islam. Tampak mereka berdua saling merangkul, menandakan kerukunan di dalam perbedaan agama. Jadi, gambar 1 sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, untuk gambar 2, ini menggambarkan seorang wanita muslimah yang sedang memberi hadiah kepada beberapa biksu yang beragama Buddha. Bagaimana menurut anak-anak? Apakah sesuai dengan sila pertama atau kedua? Ya, gambar 2 ini juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, untuk gambar 3 menggambarkan tempat peribadahan setiap agama yang ada di Indonesia beserta penganutnya. Meskipun berbeda-beda agama, tapi kita hidup berdampingan dan sangat harmonis. Jadi, gambar 3 ini juga merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Gambar 4 menggambarkan beberapa anak yang sedang menjenguk dan menghibur temannya yang sedang sakit. Hal ini merupakan cerminan sikap yang beradab, jadi sesuai dengan sila kedua Pancasila. Untuk gambar 5 ini menggambarkan beberapa anak yang sedang belajar bersama. Mereka berdiskusi dan saling menyuarakan pendapatnya masing-masing. Nah, mengeluarkan pendapat itu merupakan hak setiap orang. Jadi, gambar 5 ini juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Gambar 6 menggambarkan seorang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Ini merupakan sikap kemanusiaan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, untuk gambar 7 kita dapat lihat ada anak yang aktif saat pembelajaran di kelas. Ia mengacungkan tangannya sebelum bertanya. Hal ini juga merupakan cerminan sikap yang beradab. Jadi, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Untuk gambar yang ke-8 menggambarkan seorang anak yang sedang mencium tangan ibunya. Nah, anak ini merupakan cerminan sikap menghormati kepada orang yang lebih tua. Jadi, gambar 8 juga merupakan pengamalan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Bagaimana anak-anak sudah mulai memahami dan mengetahui contoh pengamalan dari sila pertama dan sila kedua Pancasila? Sudah kan?
Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunganya saja. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara juga terletak pada batangnya, yaitu kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun. Amatilah aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Ya, setelah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerah masing-masing. Proses pembuatan patung Nusantara. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir ini sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, anak-anak dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggal anak-anak. Jika di sekitar tempat tinggal anak-anak tidak terdapat tanah liat, maka anak-anak dapat menggunakan lilin atau plastisin. Anak-anak juga dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai. Cara membuat adonan plastisin. Pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya, yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, anak-anak gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, jadi deh adonan plastisin anak-anak. Anak-anak, sekian video Bu Guru kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton dengan baik. Nah, seperti biasa, anak-anak silahkan jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi 1. Apa saja manfaat dari bawang merah? 2. Apa lambang sila pertama dan kedua Pancasila? 3. Sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. 4. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Bahan apa yang sebaiknya digunakan untuk membuat patung dengan teknik cetak, tekan, dan ukir? Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu Guru tunggu jawaban kalian. Bye-bye. Sampai ketemu di video-video berikutnya.